Tidak malu tu namanya ngemis, pakcik. Walaupun ada perjanjian. Perjanjian apa dengan Inggris? Perjanjian pertahanan. Kita coba duel. Warga Malaysia sombong mengklaim negaranya akan dibantu British. Padahal, British pasti berpikir dua kali sebelum terlibat melawan Indonesia. Mereka mungkin mengira Indonesia kecil, padahal Indonesia adalah negara besar dengan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Jika British ikut campur, justru mereka bisa rugi besar. Sekarang, apakah Malaysia berani menghadapi Indonesia 1-1? Warga Indonesia pun memberikan pendapat yang cerdas. Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia. Malangnya ada pihak TikToker telah pun memanipulasi. Izinkan saya menanggapi konten Anda. Malaysia tidak akan menyerang Indonesia, itu betul, karena Malaysia tidak punya kekuatan militer yang signifikan yang boleh menandingi kekuatan militer kita, Lalu yang kedua, Indonesia juga tidak akan menyerang Malaysia karena Indonesia memang tidak perlu untuk menyerang Malaysia untuk menghukum Malaysia, Jadi kalau misalnya ada konflik yang lebih teruk lagi, ada perselisihan yang lebih teruk lagi, dan Anda di pihak yang salah dan tidak mau meminta maaf, negara Anda tidak mau meminta maaf, dan itu menimbulkan konflik dua negara yang sangat serius, maka resikonya adalah penurunan status diplomatik. Kita tidak perlu berperang, dan kita boleh menjatuhkan berbagai macam sanksi kepada negara Anda. Misalnya, kami boleh menutup wilayah udara kami dan juga wilayah laut kami. Jadi kapal dari negara Anda dari Semenanjung mau ke Borneo Utara itu harus memutar di atas wilayah kami, masuk ke wilayahnya Tiongkok mungkin, Di atas Natuna kalian harus berputar pesawat kalian. Lihat gambar ini, Dan tolong lihat gambar ini, pesawat Anda yang mau ke Australia harus memutari Pulau Sumatera, masuk ke wilayah Thailand, lalu masuk ke arah utaranya Aceh, lalu berputar balik di Samudra Hindia di tepi di sebelah barat Pulau Sumatera, di daerah ruang udara internasional, bukan di teritori kami. Kalau pesawat kamu mau pergi ke Australia harus macam ini, putar, Kami boleh menjatuhkan sanksi semacam ini. Dan ini sudah terjadi saat perang Ukraina dengan Rusia, Negara-negara yang bertikai menjatuhkan sanksi, pesawat-pesawat Rusia tidak boleh lewat Eropa. Nah, pesawat-pesawat Eropa tidak boleh melintasi Amerika, dan Eropa tidak boleh melintasi wilayah udara Rusia, Sekutu-sekutu negara barat pun tidak boleh melintasi wilayah Rusia. Dan itu cukup menyengsarakan pihak-pihak yang terbabit. Jadi saran saya, mari kita berjiran elok-elok, Bila terjadi insiden semacam yang terjadi kemarin, jangan ditutup-tutupi. Pihak yang salah harus dihukum sesuai undang-undang, Kemudian mangsa atau korban harus dibagikan kompensasi, karena di situ ada janda, ada anak yatim yang terbabit, Bapaknya sudah meninggal dunia atau terluka, cacat, Itu harus ada pertanggungjawaban moral dan finansial, Kalau sampai kasusnya direkayasa, ada ini dan itu, tidak mau mengakui kesalahan, bisa jadi ada sanksi-sanksi seperti ini. Saya harap ini tidak terjadi, Dan saya mohon kalian ini orang-orang Malaysia harus belajar untuk menghormati jiran-jiran yang lain. Jangan kecoh-kecoh. Jangan kecoh-kecoh, khususnya di media sosial. Jangan sombong. Jangan mencabar negara-negara jiran lainnya, baik Indonesia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Hormati, Kalau kalian nak menjaga negara kalian dari pendatang asing tanpa izin,
pastikan warga negara Anda tidak melanggar akta immigration. Majikan, pemilik rumah, itulah yang dipastikan tidak melanggar akta immigration. Ya, bila mereka menaati undang-undang, tidak ada orang asing yang akan datang ke negara Anda dan bekerja secara ilegal. Itulah masalahnya. Kalian mau serius menegakkan undang-undang yang menghukum warga negara kalian sendiri yang melanggar undang-undang atau tidak? Ya, ini kembali kepada Anda. Ya, dan tolong ya, jangan melakukan provokasi untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami bukan orang bodoh, ya. Negara kami selalu memantau segala macam drama dan sandiwara di negara Anda. Kami punya duta besar, kami punya KBRI, kami punya Badan Intelijen Negara, dan kami punya netizen-netizen yang sayang kepada negaranya. Ya. Dan kami boleh memantau media sosial dan lain-lain. Segala upaya untuk memecah belah negara kami, mengadu domba, kampanye hitam kepada negara kami, pasti akan kami reaksi. Oke? Jangan mencabar kesabaran kami. Itu jawaban saya buat Anda. Terima kasih yang merasa konten bermanfaat. Bagikan, posting ulang komentar, berikan like. Yang belum follow, silahkan follow. Presiden Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia, ya? Woi pakcik, pakcik pala botak, pala botak, pala licin, ya. Itu mungkin bukan pintar tu, pala botak tu. Mungkin masih kecil pakcik itu kena bam panas. Pakcik itu yang provokator, ya. Mau melawan Indonesia, pakcik. Alah, terpeki-peki minta bantuan Inggris. Tak malu tu namanya ngemis, pakcik. Walaupun ada perjanjian apa dengan Inggris, perjanjian pertahanan, kita coba duel 1 lawan 1, Indonesia tanpa bantuan, Malaysia tanpa bantuan. Coba kalau berani melawan. Pakcik ngomel-ngomel ya, badan sudah tua, laba uzur, laba tanah, cak kuat dan cak gerot yang pakcik. Alah, urus tu badan tu, urus gigi ni, gigi kuning berserak sama pakcik. Ini pakcik pun upin-ipin ini, sok gerot ya. Dan satu hal lagi, Malaysia sering bicara soal persaudaraan serumpun. Oke, kalau benar serumpun, kenapa WNI yang bekerja di sana diperlakukan seperti kriminal? Media asing ikut sorot. Jangan salah, dunia juga ikut memperhatikan. The Pinnacle Gazette di Texas menulis, apakah kekerasan berlebihan digunakan? Associated Press mengulas soal kemarahan rakyat Indonesia yang memprotes kedubes Malaysia. Bahkan Malay Mail di Malaysia sendiri melaporkan bahwa PM Anwar Ibrahim sampai harus turun tangan. Kenapa? Karena mereka tahu, kali ini Indonesia nggak tinggal diam. Kali ini ada Prabowo. Dan Malaysia mulai panik. Mereka tahu hubungan baik dengan Indonesia bisa terancam kalau mereka nggak serius menangani kasus ini. Prabowo itu tipe pemimpin yang punya dua sisi. Diplomatis kalau bisa, keras kalau perlu. Bersahabat kalau dihormati, berani kalau diremehkan. Dan ini yang kita butuhkan. Kita butuh pemimpin yang bisa berdiri tegak dan bilang, "Hei dunia, jangan anggap remeh Indonesia." Kita butuh pemimpin yang bisa bikin negara lain mikir 2 kali sebelum bertindak seenaknya terhadap rakyat kita. Dan itulah yang Prabowo lakukan. Kalian mau tahu Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo? Ini dia, gak ada lagi rakyat yang diperlakukan sebagai warga kelas 2 di negeri orang. Gak ada lagi pekerja migran yang harus hidup dalam ketakutan. Gak ada lagi insiden door-door terhadap WNI tanpa konsekuensi. Insiden ini bukan cuma soal 1 orang yang tewas. Ini soal martabat bangsa. Ini tentang seberapa serius kita menjaga rakyat kita sendiri. Dan ini adalah saatnya Indonesia menunjukkan taringnya. Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Kasus ini harus diselesaikan, kalau tidak, Indonesia siap bertindak. Kita bukan bangsa yang bisa ditindas. Kita bukan bangsa yang bisa diabaikan. Dan kita bukan bangsa yang bisa ditembak seenaknya. Bagaimana menurut kalian? Masih mau diam? So kita tunggu je siasatan berlaku kerana kes ni melibatkan 2 buah negara. Hubungan baik perlu dijaga. Banyak benda yang perlu dijaga. Bukan semata-mata okey, nak selesai isu warga asing, tembak. Nak selesai isu pendatang asing tanpa izin, tembak.
Kenapa tak tembak semua yang ada dekat dalam Malaysia ni? Cuba fikir. So jangan kita jadi orang kata apa? Penghuru hara, faham? Jangan kita jadi penghuru hara dalam situasi-situasi seperti ini. Itulah pendapat dari warga Indonesia dan Malaysia. Apakah warga Malaysia masih sombong lagi terhadap Indonesia?